Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan Olimpiade Matematika. Kali ini saya bahas soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2023 versi 1 nomor 7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan AB 12, AC 10, dan D adalah suatu titik pada sisi BC ya. Nah, pertama saya gambar dulu segitiganya. Ini ya, ABC. ABC. Segitiga lancip ya. Semua sudut lebih kecil dari 90 derajat. D adalah suatu titik pada sisi BC ya. Jadi saya nggak tahu persisnya D itu di mana ya. Saya tarik aja garis AB. Nggak di sini ya. Nggak selalu di tengah sih. Makanya nggak saya taruh di tengah. Biar umum. AB 12. AB di sini 12. Kemudian AC 10. D titik pada sisi BC. E adalah titik berat segitiga ABD. Sementara F adalah titik berat segitiga ACD ya. ABD. Jadi nanti gini. Kalau saya bikin titik berat pada ABD, pertama saya tarik dulu yang namanya garis berat. Garis berat itu akan membagi ini ya, membagi sisinya menjadi dua bagian yang sama ya. Jadi pada ABD, AD-nya saya bagi dua bagian yang sama, sehingga nanti ini masing-masing adalah 6. Gitu. Nah, terus nanti saya tarik lagi garis dari B, ini juga membagi dua bagian yang sama. Saya nggak tahu panjangnya, pokoknya ini dengan ini sama ya. Gitu. Nah, terus nanti ketika saya tarik dari A menuju ke sini, ke BD, ini pun terbagi dua sama ya. Gitu. Sehingga titik ini namanya adalah E. Itu. Titik beratnya adalah E. Segitiga sebelahnya juga gitu. Dari C saya tarik ke tengah-tengah AD, kemudian dari D saya tarik ke tengah-tengah AC, sehingga 10 terbagi menjadi dua bagian yang sama. Berarti masing-masing berapa? Ini 5, di sini juga 5. Ya. Kalau misalkan dari A saya tarik juga ya, ke tengah-tengahnya, ke tengah-tengah CD, maka ini akan berpotongan di satu titik ya, ketiga garis berat ini. Ya. Dan ini yang namanya F. Itu. Oke. Jadi nanti bagian sini dengan bagian sini sama. Luas segitiga DEF adalah 4 ya. Jadi nanti luas dari DEF itu adalah 4. Kemudian BC itu panjangnya akar N. Berarti N sama dengan berapa? Nah, itu yang diminta soal. Nah, gimana cara mencarinya ya gitu. Gimana cara mencarinya ya gitu. Nah, sekarang ini ya, anggap luas apa ya ini? Ini saya harus ngasih nama masing-masing ini ya. Di sini ini saya tarik garis ini. EF. Sehingga nanti ini apa ya? Titiknya itu titik G gitu ya. Ini perpotongannya di G. G, di sini H, di sini I. Nah, itu deh. Nah, terus berikutnya, anggap luas apa ya? ABH itu X misalnya. Luas ABH pasti sama dengan ADH ya. Kenapa? Panjang alasnya sama ya, yang saya kasih bulatan-bulatan ini. Tingginya juga sama dari A ke alas ya, ke BD ya. Gitu. Sehingga nanti luasnya sama. Anggap misalkan luasnya X. Kemudian yang sebelahnya adalah ADI. ADI itu akan sama dengan ACI.
misalkan Y ya. Gitu. Dengan demikian, kalau saya butuh luas ABC, itu adalah X plus Y dikali 2 atau 2 kali X plus Y. Tuh. Nah, sekarang ini ya, kita mesti ingat tentang konsep garis berat ini. Gimana sih konsepnya? Misal ini ada garis berat. Ya, garis berat ini pasti ketemu di satu titik. Nah, terus ini selalu ada perbandingan ya. Titik berat itu membagi garis berat dengan perbandingan 2 banding 3. Ya, gitu. Jadi nanti ini adalah 2 banding 3. Yang mana? 2 banding 3 ya. 2 banding 3 bisa, 2 banding 1 bisa. Kalau misalkan di sini panjangnya A, maka yang di sini 2A. Gitu. Kalau misalkan yang di sini B, maka di sini adalah 2B. Ya, jadi titik berat membagi dengan perbandingan 2 banding 1. Kemudian, kalau misalkan yang ini C, maka yang di sini 2C. Oke, 2C. Nah, jadi nanti gini akibatnya ya. Ini ada akibat yang ditimbulkan dari garis berat ini. Apa akibatnya? Akibatnya kalau di sini ada garis berat, di sini ada garis berat, di sini ada garis berat, maka pertemuannya adalah titik berat. Nah, terus misalkan ya, misalkan gini, saya bikin titik di sini lah. Warnanya apa ya? Ya, ini saya bikin garis gini. Garisnya misalkan saya kasih nama Peggy. R, C, D, gitu aja ya. Gitu. Maka nanti CR dibanding RD itu kan 2 banding 1. Efeknya apa? Kalau misalkan CD, kalau misalkan, jadi karena ini 2 banding 1, jadi kalau misalkan RD dibagi CD, itu akan menjadi 1 banding 3. Gitu. Dan PQ saya banding AB, itu 2 banding 3. Kenapa kok 2 banding 3? Karena PQ dibanding AB, itu pasti sama dengan CR dibanding CD. Ya. 2 dibanding 3. Ya, gitu. Nah, sekarang kita kembali ke segitiga yang kita maksud. Ya, gitu. Dengan demikian, kalau saya membandingkan EF, saya bandingkan HI, ini pun nanti akan menjadi 2 dibanding 3 juga. Ya, gitu. Walaupun apa ya, panjangnya dengan beda ya. Cuman gini, ini dari sini ke sini ya, anggap aja ini saya teruskan sampai ke sini, titik sini sampai G itu 2/3 BD. Titik G sampai ke sini itu juga 2/3 DC ya. Gitu. Otomatis EF itu juga 2/3 HI ya. Gitu. Nah, terus nanti gini, kalau misalkan ya, saya buat tinggi segitiga ADF, ini misal ADF itu tingginya dari D menuju ke EF, bisa klik ini. Ini anggap aja T, terus saya buat AHI ya, ini juga T. Cuman bedanya apa? Ini T besar, ini T kecil. Kalau saya bandingkan T kecil dibandingkan T besar, saya sama aja membandingkan BG dibandingkan dengan AD ya.
Nah, itu mana atasnya. Jadi T kecil banding T besar, itu sama aja DG dibanding AD. DG banding AD ini pasti akan sama dengan 1/3. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya bandingkan luas DEF, DEF dibanding AHI. Ya. DEF dibanding AHI. Misalnya kalau nggak lihat gambar itu terasa rumit, nggak bisa bayangin. Saya copy aja gambar ini. Oke, DEF AHI. DEF AHI. Berarti nanti untuk DEF, alasnya bisa EF, tingginya T kecil. AHI setengah HI dikali T besar. Otomatis setengahnya habis. Jadi setengah ini dengan setengah ini habis. Maka yang tertinggal EF dibanding HI. EF HI itu 2/3. T kecil banding T besar 1/3. Luas DEF tadi udah diketahui di soal berapa nih? Ini ya, 4 ya. Dibanding luas AHI. Nggak tahu nih AHI. Sama dengan yang di kanan 2 kali 1 2, 3 kali 3 9. Nah, dari sini jelas AHI itu saya jamin pasti 18. AHI ya, AHI itu ini. AHI itu kan AHD ditambah ADI. ADH, luas ADH ditambah luas ADI. ADH, ADI. Nah, luasnya ada di mana nih? Nah, di sini nih ADH, ini ADI. Luasnya adalah X tambah Y. ADH tambah ADI itu berarti kan AHI. AHI berapa? 18. Berarti X tambah Y 18. Nah, sekarang kalau luas ABC apa? Tadi di atas sudah kita bikin. Ternyata 2 kali X plus Y. Nih ya, luas ABC itu 2 kali X plus Y. Tuh. Berarti 2 kali 18 adalah 36. Nah, sekarang kalau misalkan luas ABC itu bisa setengah AB kali AC kali sin A. Itu adalah 36. Gitu ya. Lihat gambar ya, setengah AB. AB itu sisi kiri, AC sisi kanan, sin A ya, sudut A yang atas itu ya. 36. Berarti nanti setengah AB itu 12, AC itu 10 dikali sin A 36. Berarti nanti sin A 36 dibagi 120 kali setengah itu adalah 60, berarti sama aja nanti 6/10 atau sama dengan 3/5. Otomatis kalau saya butuh cos A karena ini sudut lancip ya, ABC sudut lancip semua, ABC segitiga lancip gitu ya. Nah, maka nanti cos A-nya nggak akan minus ya, langsung aja 4/5. Nah, sekarang tugas kita mencari BC atau mencari N ya. Betul nggak? BC itu akar N, N-nya berapa? BC itu N. Saya pakai aturan kosinus saja. Jadi nanti kalau BC kuadrat, ingat ya titik A yang nggak kelihatan itu A, titik yang di atas yang nggak kelihatan A. Jadi nanti AB kuadrat saya tambah AC kuadrat, mirip Pitagoras, tapi ini aturan cos. Berarti kalau aturan cos ada pengurangnya kan 2AB dikali A
C dikalikan cos sudah antara AB AC itu saja A ya itu. BC itu akar N kuadrat. AB, AB jelas ini ya 12. Jadi 144. AC, AC yang ini 10. Jadi 100. Dikurangi 2 kali 12 kali 10 kali cos A. 4/5. Tugas kita hanya mencari N ya. Jadi kalau ini akar N dikuadratkan ya N. 144 tambah 100 berarti 244. 10 kali 4 per 2 8, 8 kali 12 96, 96 kali 2 adalah 192, jadi 44 ditambah 8 ya, itu adalah 52. Jadi nilai N adalah 52 dan inilah jawabannya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.